Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Judrela Wasilatus Syahada, BCJS 1 Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi mengenai perilaku konsumen digital. Untuk yang pertama yaitu pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian. Simbol status merupakan objek atau merek yang dikenakan atau dimiliki seseorang untuk menunjukkan posisi sosial, kekayaan, atau prestasi mereka di mata masyarakat. Produk-produk tersebut seringkali memiliki harga yang tinggi, desain eksklusif, dan daya tarik yang kuat terhadap prestasi atau gengsi. Beberapa contoh produk dan merek yang sering dianggap sebagai simbol status di kalangan kelompok sosial tertentu yaitu untuk yang pertama, kendaraan atau otomotif, yaitu berupa mobil mewah atau sport, merek seperti Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz seri S-Class, atau Rolls-Royce. Kepemilikan ini tidak hanya tentang transportasi, tetapi menunjukkan kekayaan dan kesuksesan yang ekstrim. Yang kedua, mobil premium kelas menengah ke atas, yaitu merek seperti BMW, Audi, atau Lexus, menunjukkan kemampuan finansial dan apresiasi terhadap kualitas, performa, dan teknologi tinggi. Yang kedua, dalam mode dan aksesori pribadi, misalnya seperti tas tangan mewah, merek seperti Hermes atau Chanel atau Louis Vuitton memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan sering dipakai untuk menunjukkan status dalam pertemuan sosial. Selain tas tangan, yaitu mungkin jam tangan mekanis yang mewah dengan merek seperti Rolex atau Audemars Piguet dianggap sebagai investasi dan warisan yang menunjukkan selera dan kemakmuran. Dan yang ketiga, dalam kepemilikan properti atau perumahan, yaitu berupa apartemen penthouse di pusat kota eksklusif atau rumah mewah di real estate bergengsi, misalnya perumahan dengan fasilitas super lengkap dan keamanan ketat seperti One Gate System. Untuk contoh yang keempat, yaitu pendidikan dan gaya hidup. Pendidikan tinggi luar negeri atau universitas swasta paling bergengsi, kemudian keanggotaan klub golf atau gym eksklusif, kemudian mungkin perjalanan liburan ke destinasi mewah atau eksotis, misalnya kapal bersiar mewah atau private resort. Untuk yang kelima, yaitu dalam teknologi, sebagai contoh simbol status atau terutama di kalangan profesional atau anak muda yang melek teknologi. Misalnya dalam gadget Apple terbaru, misalnya iPhone, MacBook Pro seringkali diasosiasikan dengan kesuksesan, profesionalisme, dan kemampuan untuk memiliki teknologi premium. Dan yang kedua, di kalangan subkultur tertentu, bahkan benda sederhana seperti tumbler atau botol minum bermerek premium seperti yang diteliti di kalangan masyarakat urban dapat berfungsi sebagai simbol status dan gaya hidup. Secara ringkas, bagi kelas sosial atas, keputusan pembelian bergeser dari pembelian apa yang dibutuhkan menjadi membeli apa yang mewakili status dan identitas mereka yang seringkali dipenuhi oleh merek-merek premium dan mewah. Kemudian untuk yang selanjutnya mengenai konsep family branding. Family branding merupakan strategi pemasaran di mana perusahaan menggunakan satu nama merek yang sama untuk semua atau hampir semua lini produknya dalam kategori yang berbeda atau sejenis. Nama merek utama ini berfungsi sebagai payung yang menaungi setiap produk baru. Keuntungan utamanya yaitu yang pertama, menghemat biaya promosi. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk memperkenalkan merek yang sama sekali baru. Semua pengeluaran pemasaran akan memperkuat satu nama merek utama. Kemudian yang kedua, transfer ekuitas merek. Jika satu produk dalam keluarga itu sukses dan memiliki citra yang positif, citra dan kepercayaan itu akan secara otomatis ditransfer ke produk baru di bawah payung yang sama. Dan yang ketiga, mempercepat penerimaan produk baru, di mana konsumen yang sudah loyal terhadap merek utama cenderung lebih cepat mencoba dan menerima produk baru yang menggunakan nama merek yang sama. Namun tentu memiliki kekurangan. Kekurangan utama hanya satu, yaitu risiko reputasi menyebar. Jika salah satu produk mengalami kegagalan besar atau masalah kualitas, reputasi buruk itu dapat menyebar dan merusak citra seluruh produk yang ada di bawah merek payung tersebut. Misalnya sebagai contoh perusahaan yang menerapkan family branding yaitu pertama Apple, merek keluarga atau sebagai payung yaitu Apple. Penerapan Apple menggunakan nama Apple sebagai
merek utama pada hampir semua lini produknya, meskipun setiap produk memiliki submerek yang berbeda. Misalnya, untuk ponsel pintar dengan merek iPhone, kemudian tablet dengan merek iPad, laptop Apple itu dengan merek iMac atau MacBook, dan smartwatch dengan merek Apple Watch. Kesuksesan dan citra kualitas premium serta desain elegan yang melekat pada iPhone secara otomatis membuat konsumen memiliki ekspektasi yang sama terhadap iPad atau MacBook. Nama Apple menjamin standar kualitas dan ekosistem terintegrasi yang sangat mempermudah peluncuran produk baru, misalnya Apple Vision Pro. Merek kedua sebagai contoh yaitu Samsung. Merek keluarga atau sebagai payungnya yaitu Samsung. Penerapannya, Samsung menggunakan nama merek secara universal pada berbagai produk elektronik, mulai dari yang berteknologi tinggi hingga peralatan rumah tangga. Seperti misalnya ponsel dengan merek Samsung Galaxy, televisi dengan merek Samsung Smart TV, lemari es dengan merek Samsung Refrigerator, dan monitor dengan Samsung Monitor. Di mata konsumen, Samsung melambangkan inovasi teknologi, kualitas, dan keandalan. Konsumen yang puas dengan TV Samsung, mereka akan cenderung mempertimbangkan ponsel atau mesin cuci merek Samsung, karena mereka percaya bahwa standar kualitas yang sama diterapkan pada seluruh lini produk. Mengenai pengaruh status sosial terhadap pembelian impulsif online, status sosial baik itu status sosioekonomi atau pendapatan, pendidikan, pekerjaan maupun status sosial yang direpresentasikan di ranah digital membentuk motivasi dan kendali diri konsumen. Berikut ini adalah 3 mekanisme utama bagaimana status sosial mempengaruhi pembelian impulsif online. Untuk yang pertama yaitu perilaku konsumtif dan materialisme untuk kelas sosial atas. Konsumen dari kelas sosial yang lebih tinggi yang memiliki daya beli yang lebih besar dan pendapatan diskresioner yang tinggi cenderung mengutamakan gaya hidup hedonis dan membeli untuk simbol status. Kemudian yang kedua, aspirasi sosial dan kebutuhan punya untuk kelas sosial menengah atau menengah ke bawah. Pada kelas sosial menengah atau bahkan bawah, pembelian impulsif dapat didorong oleh upaya untuk mencapai atau meniru status yang lebih tinggi, seperti pengaruh sosial digital, atau mungkin bisa dikatakan social influence, di mana influencer banyak mereview produk-produk terbaru, serta perbandingan sosial dan relatif deprivation atau kekurangan relatif di mana keinginan kuat untuk memiliki seperti yang orang lain. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial daring atau online social environment. Lingkungan belanja daring yang diperkuat oleh media sosial disebut social commerce, sangat memicu impulsivitas, misalnya urgensi dan ketakutan ketinggalan atau FOMO, dan interaksi digital yang tinggi seperti menonton live shopping atau berinteraksi dengan influencer, menciptakan lingkungan yang merangsang emosi positif dan menurunkan kontrol diri. Maka status sosial mempengaruhi motivasi, apakah membeli untuk mempertahankan status atau untuk mencapainya, dan kemampuan finansial konsumen yang pada akhirnya menentukan seberapa mudah konsumen menyerah pada dorongan mendadak untuk membeli di lingkungan belanja online yang sangat stimulan. Perbedaan status sosial memiliki pengaruh yang signifikan dan berbeda pada perilaku pembelian impulsif atau tidak terencana konsumen terhadap produk atau layanan digital seperti game, aplikasi premium, langganan streaming, atau item virtual. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kemampuan finansial dan motivasi sosial. Untuk yang pertama, status sosial ekonomi tinggi atau SSE atas, konsumen dari status sosial ekonomi tinggi berpendapatan dan beraset besar cenderung menunjukkan pembelian impulsif digital yang didorong oleh kemudahan, kualitas premium, dan nilai waktu. Sebagai contoh, segera membeli paket langganan premium untuk menonton film terbaru dengan motivasi ingin menikmati kualitas, kenyamanan, dan ketersediaan langganan. Kemudian untuk status sosial ekonomi menengah ke bawah atau SSE menengah ke bawah, lebih rentan terhadap pembelian impulsif digital yang didorong oleh aspirasi sosial, fear of missing out atau FOMO, dan taktik diskon atau promosi yang agresif. Yang mempengaruhi yaitu aspirasi status atau gaya hidup digital, sensitif terhadap harga taktik flash sale, dan pengaruh lingkungan digital.
Sebagai contoh misalnya membeli paket koin atau diamond kecil di aplikasi game atau mungkin membeli stiker atau gift di platform sosial untuk menunjukkan dukungan untuk meningkatkan level dengan motivasi interaksi sosial dan validasi. Perbedaan status sosial tidak menentukan apakah seseorang akan impulsif atau tidak, tetapi mempengaruhi jenis produk digital apa yang dibeli secara impulsif dan mengapa mereka membelinya. SSE atas itu lebih impulsif, cenderung pada kemewahan digital dan menghemat waktu, atau membeli yang terbaik segera. Untuk SSE menengah atau bawah, impulsif cenderung pada kesepakatan harga, aspirasi sosial, dan validasi, atau membeli yang sedang hype atau diskon besar. Meskipun konteksnya berbeda, produk digital memudahkan pembelian impulsif karena prosesnya cepat. Tidak ada produk fisik yang harus ditangani atau mengurangi rasa berkorban uang dan didorong oleh interaksi intensif di media sosial yang menargetkan kerentanan psikologis setiap kelompok sosial. Demikian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.